Selamat datang, ini adalah part ketiga dari Alkitab versus Quran, mana yang tulisan dan karangan manusia. Pada video kali ini kita akan menyelidiki klaim Muslim. Katanya Quran cuma satu, ternyata pada zaman Muhammad ada 7 versi Quran, turunnya 7. Pada 2 video sebelumnya kita telah belajar mengenai klaim Muslim tentang Quran, bahwa Quran tidak diciptakan melainkan kekal yang ada di Lauhul Mahfuz. Kita telah belajar dan mengecek klaim Muslim tentang malam Lailatul Qadar yang ternyata hanya merupakan mimpi daripada Muhammad dan tidak ada saksinya. Kemudian kita cek apa itu Lauhul Mahfuz. Ternyata Lauhul Mahfuz merupakan pencipta selain Allah. Pada video kali ini kita akan mengecek klaim Muslim yang kedua, bahwa Quran diturunkan selama 23 tahun dari Jibril kepada Muhammad. Muslim mengklaim bahwa setelah Quran ini diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, kemudian dicicil secara tartil selama 23 tahun kurang lebih dari Jibril kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Kita cek yuk klaimnya. Tahukah Anda bahwa bukan cuma satu Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, melainkan ada 7 versi Quran yang berbeda pembacaannya. Bahkan sahabat-sahabat Muhammad bertengkar gara-gara perbedaan bacaan ini. Muhammad mengklaim Jibril menurunkan dan mendiktekan Quran dalam 7 ahruf, 7 bacaan yang berbeda-beda. Perbedaan bacaan karena Muhammad ini sering lupa Quran sudah terjadi sejak zaman Muhammad, sehingga dia mengklaim ada 7 bacaan yang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan qiraatus sabah. Didefinisikan oleh para ulama ilmu Al-Quran sebagai qiraat yang didasarkan pada Imam Qurra. Maka ahruf sabah didefinisikan sebagai Al-Quran yang turun dengan 7 huruf. Dikarenakan Muhammad sering lupa bacaan-bacaan Quran sehingga dia tidak dapat mengulanginya kembali 2 kali dengan bacaan yang sama, dan dia mendiktekan bacaan-bacaan ini dengan berbeda-beda di antara para sahabatnya, sehingga perbedaan bacaan ini menyebabkan pertengkaran di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan ini dicatat di dalam banyak hadis. Contohnya, Sahih Al-Bukhari nomor 2241, Jami At-Tirmizi nomor 2867, Sahih Muslim nomor 1354, Sunan Abu Dawud nomor 1261, Sahih Al-Bukhari nomor 4608, Sahih Al-Bukhari nomor 4607, dan masih banyak hadis lainnya. Perbedaan ahruf itu bukan perbedaan dialek, melainkan perbedaan huruf. Ada yang membacanya lebih panjang, ada yang membacanya lebih pendek. Sehingga kalau huruf-hurufnya saja tidak sama, otomatis maknanya berbeda. Karena pada zaman Muhammad, semua huruf Arab itu huruf gundul. Belum ada vokalnya, teman-teman. Ini yang perlu Anda ingat. Dan kita baca kisah ya, Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim yang saling mencekik, bahkan saling bertengkar karena perbedaan huruf pembacaan Quran pada zaman Muhammad. Perlu diingat, Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim ini ada satu suku Quraisy, sehingga dialeknya pun sama. Dikatakan, Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di masa hidup Rasulullah. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba, dia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya pada saat sedang sholat. Tetapi aku sabar menunggu sampai selesai salam atau selesai sholat. Begitu selesai, aku tarik selendangnya dan bertanya, siapa yang membacakan surah ini kepadamu? Dia pun menjawab, Rasulullah yang membacakan kepadaku. Lalu aku berkata, engkau berdusta. Demi Allah, Rasulullah pernah membacakan surah yang aku dengar tadi kepadaku, tetapi bacaannya tidak seperti yang kamu baca. Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepada aku. Padahal engkau sendiri telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku. Maka Muhammad berkata, lepaskan dia, wahai Umar. Maksudnya Hisham ini diseret dan dicekik ya. Bacalah surat tadi Hisham. Hisham pun kemudian membacakan dengan bacaan seperti yang kudengar waktu sholat tadi. Maka Muhammad berkata, begitulah surah itu diturunkan. Nabi berkata lagi, sekarang kamu Umar, baca. Lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kemudian Muhammad pun berkata, begitulah surah itu diturunkan. Jadi dia mengatakan, kamu benar Hisham, kamu juga benar bacaannya Umar. Dan Rasul Muhammad kembali berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 ahruf, 7 huruf yang berbeda-beda. Maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya. Jadi Muhammad menutupi kelupaannya dengan mengatakan bahwa oh enggak apa-apa, kamu benar, kamu juga benar kok. Karena Jibril memang menurunkan dalam 7 bacaan yang berbeda-beda. Bukan hanya Umar bin Khattab yang dikatakan merupakan salah satu hafiz Quran atau penghafal Quran dan mempunyai mushaf primer Quran, melainkan juga Ibn Mas'ud yang merupakan salah satu penghafal Quran yang paling banyak, dikatakan lebih daripada 70 surah, dan dia juga mempunyai mushaf primer Quran. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud,
saya mendengar seseorang membaca ayat Quran dengan bacaan tertentu. Dan saya telah mendengar Nabi melafalkan ayat yang sama dengan bacaan yang berbeda. Jadi aku membawanya menemui Nabi dan memberitahunya tentang hal itu. Tetapi aku melihat tanda ketidaksenangan atau ketidaksetujuan di wajah Muhammad. Dan kemudian Muhammad berkata, kalian berdua benar, jadi jangan bertengkar, jangan berbeda-beda katanya. Untuk bangsa-bangsa sebelum kalian berbeda, jadi mereka dihancurkan. Ini dapat Anda baca dalam Sahih Bukhari, volume 4, buku 56, nomor 682. Jadi setelah terjadinya perbedaan bacaan dan pertengkaran di antara para sahabat Nabi Muhammad tentang ayat-ayat di dalam Quran, maka Muhammad membuat cerita dan dia mengklaim bahwa Jibril menurunkan dan membacakan Quran kepadanya dalam 7 bacaan yang berbeda-beda. Kita lihat dulu kisahnya. Dikatakan ketika Nabi berada di dekat parit Bani Ghafar, dia didatangi Jibril seraya mengatakan, Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf. Dia menjawab, aku memohon kepada Allah ampunan dan maghfirahnya, karena umatku tidak dapat melaksanakan perintah itu. Kemudian Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 2 huruf. Nabi menjawab, aku memohon kepada Allah ampunan dan maghfirahnya, umatku tidak kuat melaksanakannya. Jibril datang lagi untuk yang ketiga kalinya dan berkata, Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepadamu dengan 3 huruf. Nabi menjawab, aku memohon kepada Allah ampunan dan maghfirahnya, umatku tidak kuat melaksanakannya. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang keempat kalinya dan seterusnya sampai 7 kali. Dan berkata, Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Dengan huruf mana saja mereka membaca, mereka tetap benar. Jadi kapan Jibril bisa bolak-balik dari Allah kepada Muhammad? Karena 1 kali perjalanan menuju langit ke-7 memakan waktu 50.000 tahun dari bumi, teman-teman. Apakah cerita ini masuk akal menurut Anda? Perbedaan bacaan Quran ini juga dialami oleh para sahabat lainnya, yaitu Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Ibn Abbas berkata, dia mendengar Muhammad bersabda, Jibril membacakan kepadaku atas 1 huruf, maka aku kembali kepadanya dan aku terus-menerus meminta dan ia menambahi bagiku hingga berakhir sampai 7 huruf. Bahkan dari hadis Musannaf Abdul Ar-Razzaq dikisahkan mengenai Ubay bin Ka'ab, salah satu dari 4 penghafal Quran. Saya tidak setuju tentang salah satu ayat dengan teman saya. Dan kami kemudian pergi kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian dia menyuruh kita membacanya. Muhammad berkata, kamu berdua benar dan benar membacanya. Saya kemudian berkata, tidak mungkin kita berdua benar dan benar. Kemudian Muhammad mendorong dada saya dengan keras. Dan Muhammad berkata, Quran diturunkan kepadanya dengan 7 syal atau 7 cara yang berbeda. Jadi baca yang mudah, asal jangan mencampurkan ayat belas kasihan dengan ayat hukuman katanya. Dan setelah peristiwa itu, maka Ubay bin Ka'ab sebagai salah satu penghafal Quran berkata, di dalam hatiku masuk keraguan mengenai Islam yang aku tidak pernah rasakan tentang Islam sejak zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Ini adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab tentang ahruf dan qiraat. Dan Anda bisa membacanya dalam Sahih Muslim 820A buku 6 nomor 332. Hadis ini juga ada di Musnad Ahmad ibn Hanbal dan Sunan Abu Dawud. Jadi bagaimana mungkin Jibril naik bolak-balik begitu cepat memberikan Quran kepada Muhammad, teman-teman? Padahal menurut Quran, Jibril naik menghadap Allah yang kadarnya 50.000 tahun hitungan manusia. Kita baca ya, Quran surah Al-Ma'arij surah 70 ayat 4 dikatakan malaikat-malaikat dan ruh atau Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Bahkan di dalam Quran As-Sajdah surah 32 ayat 5 dikatakan dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi bagaimana mungkin Jibril bolak-balik bertemu dengan Allah dan meminta izin, kemudian turun menemui Muhammad untuk memberi izin bahwa ada 7 ahruf dalam membaca Quran? 7 qiraat atau 7 cara pembacaan Quran yang berbeda-beda yang ditetapkan oleh Ibn Mujahid, kemudian ditambahkan lagi 3 qiraat atau 3 pembacaan yang berbeda dari Al-Jazari, bukanlah merujuk kepada sabatu ahruf pada zaman Muhammad. Ulama telah bersepakat bahwa sabatu ahruf yang dimaksud di dalam hadis bukanlah qiraat yang 7. Bahkan mengenai hal tersebut, Imam Ibnu Taimiyah berkata tidak ada perdebatan antar ulama yang mutabar atau yang pendapatnya dapat dianggap dalam hal ini bahwa al-ahruf as-sab'ah atau 7 huruf yang disebutkan Nabi Muhammad dalam hadisnya bukanlah qiraat para imam 7 yang masyhur itu. Bahkan orang pertama yang mengumpulkan qiraat sab'ah adalah Ibnu Mujahid, sesuai dengan sabatu ahruf ketika Al-Quran diturunkan, bukan sesuai dengan keyakinannya atau keyakinan ulama yang lain bahwa qiraat sab'ah adalah al-ahruf as-sab'ah.
Artinya, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa bacaan salah satu dari 7 imam adalah salah satu dari al-ahruf as-sab'ah yang disebutkan di dalam hadis, kemudian dia menganggap bahwa bacaan Imam Nafi adalah satu huruf dan bacaan Imam Ibnu Katsir adalah huruf yang lain, dan begitu seterusnya dengan sisa bacaan para imam qiraat lainnya, maka jelas pendapat tersebut adalah pendapat yang menyimpang dari kebenaran dan telah menyalahi ijma ulama atau kesepakatan para ulama. Ini adalah 10 qiraat atau cara pembacaan Quran yang berbeda-beda, teman-teman. Dan ini tidak merujuk kepada sabatu ahruf pada zaman Muhammad. Ahruf artinya huruf, bukan dialek. Muhammad adalah suku Quraisy, artinya dialeknya adalah Quraisy. Inilah yang disatukan oleh Utsman bin Affan. Karena lidah itu tidak bisa berubah ya, teman-teman ya. Pertanyaan kita ke Muslim adalah, dalam ahruf manakah Quran yang ada di Lauh Mahfuz ditulis? Apakah Lauh Mahfuz di tablet kekal yang di surga Quran sudah ditulis dalam 7 versi yang berbeda? Apakah Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar di Baitul Isa ada 7 versi? Tafsir dan Quran menyatakan bahwa pada malam nuzulul Quran diturunkan sekaligus satu kitab, bukan kutub atau banyak kitab, dan kemudian dicicil selama 23 tahun. 7 ahruf ini diturunkan di mana? Pertanyaan yang kedua, kalau Quran ditulis dalam 7 versi yang berbeda-beda di sorga, mengapa Jibril tidak tahu dan harus bolak-balik naik turun untuk memberikan bacaan kepada Muhammad? Pertanyaan yang ketiga, ketika Muhammad memohon belas kasihan ke Jibril bahwa umatnya tidak sanggup menghafal dalam satu ahruf, maka Jibril bolak-balik naik turun membacakan Quran. Apakah cerita ini hoaks atau cerita ini masuk akal? Karena menurut Quran, Jibril naik menghadap Allah dalam kurun waktu 50.000 tahun hitungan manusia. Kemudian, apakah setiap kali turun ayat yang Muslim klaim Quran ini turunnya hanya 5-10 ayat, Jibril harus bolak-balik 7 kali mengambil bacaan Quran yang ada di tablet di sorga? Pertanyaan yang keempat, mengapa setelah ada pertengkaran dan perbedaan bacaan Quran di antara para sahabat Muhammad, baru Muhammad memberitahu bahwa Quran ada 7 versi dan bukan sebelumnya, sebelum ada pertengkaran? Tentu saja cerita ini sangat-sangat mencurigakan. Pertanyaan yang kelima, mengapa Utsman ibn Affan menyatukan bacaan hanya versi atau dialek Quraisy jika Allah dan Jibril dan Muhammad menyetujui ada 7 versi bacaan Quran? Sekarang, bahkan kita menemukan lebih dari 37 versi bacaan Quran yang berbeda-beda. Mana yang benar? Dan kembali ke zaman Muhammad. Bukankah iman Muslim pada tepatnya dan sempurnanya hafalan Quran tidak penting tahu artinya, yang penting tepat dan indah dan sempurna bacaannya? Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita akan membahas lagi cerita hoaks mengenai turunnya Quran dan bahwa Muhammad mendapatkan wahyu dari sorga. Shalom.